KIS. Apa sih Mbak? Aku punya BPJS, aku punya KIS. Apa bedanya? Boleh nggak aku punya KIS ini, aku daftar BPJS? Nah, sebenarnya penyelenggaraan jaminan kesehatan ini telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak zaman dahulu. Namun sejak saat itu juga Prof. G.A. Siwabesi sudah memiliki keyakinan bahwa suatu saat program jaminan kesehatan ini dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sejenis KTP. KTP itu kan kartu tanda penduduk. Ini kartu Indonesia Sehat. Hai, welcome to Pojokin, podcast BPJS Kesehatan Mojokerto Jombang terkini. Jadi, kenalin dulu, aku Tania Prima Putri. Aku adalah salah satu duta BPJS Kesehatan yang saat ini berdinas di BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. Jadi podcast ini akan membahas tentang seputar program JKN dan BPJS Kesehatan. Semua informasi tentang program JKN dan BPJS Kesehatan kita bahas tuntas di sini. Nah, kalian pasti masih ada kan yang bingung atau bertanya-tanya, apa sih Mbak bedanya BPJS Kesehatan, JKN, bahkan ada yang bingung tentang KIS. Apa sih Mbak? Aku punya BPJS, aku punya KIS. Apa bedanya? Boleh nggak aku punya KIS ini, aku daftar BPJS? Nah, ini aku jelasin ya. Pertama-tama aku jelasin dulu kepanjangannya satu-satu. Jadi, JKN adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dan KIS adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi, negara kita, Indonesia ini membentuk sebuah program untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia yang diberi nama program JKN. Sedangkan BPJS Kesehatan itu adalah organisasi yang ditunjuk untuk mengelola program JKN tersebut. Jadi, kita lembaga yang mengurusi segala hal terkait program JKN. Dan KIS itu apa? KIS kepanjangan tadi dari Kartu Indonesia Sehat. Jadi sejenis KTP. KTP itu kan kartu tanda penduduk. Ini kartu Indonesia Sehat. Jadi kalian peserta program JKN memiliki kartu. Nah, itu namanya adalah KIS. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi ya. Jadi sebenarnya kalau kalian punya KIS, kalian punya BPJS, itu kalian semua adalah sama-sama terlindungi oleh program JKN. Jadi teman-teman, seperti yang kalian ketahui, mungkin kalian baru tahu ada BPJS Kesehatan ini sejak 2014. Tapi sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau pemerintah Indonesia ini udah menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk rakyat Indonesia ini sejak dahulu kala. Di episode pertama ini aku akan jelasin tentang sejarah singkat jaminan pemeliharaan kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman, pada tahun 1966, tepatnya pada 1966 sampai dengan 1978, Menteri Kesehatan di Indonesia dijabat oleh Prof. G.A. Siwabesi. Pada saat itu, Profesor G.A. Siwabesi memiliki gagasan untuk menerapkan asuransi kesehatan di Indonesia. Karena menurut beliau pada saat itu program asuransi kesehatan seperti ini telah diterapkan di negara-negara maju dan berkembang pesat di negara-negara maju, sehingga beliau ingin menerapkan pula di Indonesia. Namun pada saat itu program jaminan kesehatan hanya diterapkan untuk pegawai negeri sipil dan anggota keluarganya. Tapi sejak dahulu Prof. G.A. Siwabesi juga telah memiliki keyakinan bahwa suatu saat nanti program jaminan kesehatan akan diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi gagasan Universal Health Coverage di Indonesia. Sehingga pada tahun 1968 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau yang disingkat dengan BPDPK, yang mana badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan untuk anggota pegawai negeri sipil,
penerima pensiun dan juga keluarganya. Kemudian pada tahun 1984 pemerintah kembali menerbitkan peraturan Presiden nomor 22 dan 23 pada tahun 1984 yang merubah status BPDPK tadi yang dari badan penyelenggara yang diselenggarakan di wilayah Departemen Kesehatan menjadi badan usaha milik negara yang berbentuk perum yang dinamai dengan Perum Husada Bakti. Dan kemudian Perum Husada Bakti beroperasi sejak tahun 1984 hingga tahun 1992, di mana pada tahun 1992 pemerintah menerbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 yang merubah bentuk dari Perum Husada Bakti menjadi PT Askes Persero. Jadi, sejak tahun 1992 itu, PT Askes Persero dipercaya oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi PNS dan keluarganya. Selain itu, PT Askes juga dipercaya untuk mengelola program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin yang disebut dengan PJKMM. Dan juga PT Askes memiliki program untuk penjaminan kesehatan masyarakat umum yang bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian pada tahun 2004, pemerintah menggagas tentang Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diterbitkan melalui UU nomor 40 tahun 2004. Dan kemudian pada tahun 2011 digagas pula undang-undang terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 ditentukan dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah, sejak itu PT Askes dipercaya untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kedua undang-undang inilah, yaitu UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lah yang mendasari PT Askes Persero berubah dan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Dan sejak 1 Januari 2014, PT Askes Persero bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan resmi beroperasi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional sejak saat itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya penyelenggaraan jaminan kesehatan ini telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak zaman dahulu. Namun, memang sejak era BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 lah semakin meluas segmentasi dari penerima jaminan kesehatan ini. Jadi yang dulu hanya terbatas dari pegawai negeri sipil serta anggota keluarganya, sejak era BPJS Kesehatan, seluruh rakyat Indonesia dapat mendaftarkan diri menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional. Jadi teman-teman, untuk kalian yang telah terdaftar menjadi peserta JKN, menjadi peserta BPJS, atau punya kartu KIS, jangan ragu untuk memanfaatkan dan mendapatkan hak kalian sebagai peserta JKN tersebut. Dan untuk kalian yang belum menjadi peserta JKN, juga jangan ragu untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN, karena hal ini akan mewujudkan tadi Universal Health Coverage untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sekian episode 1 dari Pojokin. Saksikan episode selanjutnya yang akan pastinya lebih banyak lagi informasi-informasi terkait program JKN dan BPJS Kesehatan. See you! Tes. Halo? Coba dengerin dulu. Jelasin tentang sejarah jaminan kesehatan di negara Indonesia. Aduh, kenapa kok aku lupa penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, maka sekarang susah ya ngomongnya kalau panjang. Aduh, susah. Jadi teman-teman, gagasan tentang Universal Health Coverage di oh iya, aduh kenapa jelek nih saja nama kartunya, aduh jelek.